Hai, assalamualaikum semuanya teman-teman. Selamat datang lagi di video dokumentasi saya. Perkenalkan, saya Kela. Hari ini saya ingin merajut yang tas lagi, tapi dengan model granny ya. Jadi ini polanya saya print. Saya mau jenis polanya nanti tasnya seperti ini ya. Kalau teman-teman udah ngelihat bisa dibayangkan ya, nanti tasnya ramai kok kayak gini tasnya. Cuma yang bikin kesusahan, bukan susah ya, kalau model granny itu kan rata-rata hanya 5 baris atau 6 baris ya. Nah, jadi untuk menjadikan sebuah tas itu harus banyak ya. Jadi mungkin ada yang 9, ada yang 12 lembar ya totalnya untuk jadi tas. Nah, di setiap pola granny biasanya ada macam-macam ya jenisnya nih, kayak gini. Ini bagaimana? Nah, kebetulan saya punya ya yang seperti ini. Jadi sekarang untuk memulai merajutnya kita harus memahami dulu polanya. Nih kayak gini ya, kayak gini. Ini adalah tusuk rantai. Berarti tusuk rantainya ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti tusuk rantainya harus 5. Terus yang tanda garis ada di tengahnya itu DC ya, atau tusuk ganda. Nah, berarti nggak ada lagi ya kayaknya ya. Ya iya kayaknya. Jadi berarti ini yang dipakai tusuk rantai dan tusuk DC aja. Nah, sekarang untuk memulainya, kalau untuk granny kan biasanya memang dibutuhkan benangnya harus banyak ya. Jadi karena saya punya koleksi benang tuh cuma dua gulung per warna ya, per jenis. Jadi saya pengen nanti bikin sedikit berbeda tasnya, warnanya nggak sama tapi saya jadikan warna-warni ya biar bagus. Nah, sekarang kita akan mulai. Oh ya, saya akan memulainya pakai kenapa sih ya jadi suka banget sama benang hoki. Nggak tahu ya, mungkin karena hasilnya tuh mengkilap atau bagaimana. Jadi saya lebih suka pakai benang jenis hoki. Jadi ini nggak apa-apa kok ya. Ini koleksi. Koleksi. Koleksi saya banyak pilihan warnanya. Jadi nanti rencananya mau saya pilih-pilih yang mana warnanya yang sesuai biar tasnya jadi cantik. Nah, untuk sementara saya pakai ini biasa ya, pink. Bukan pink sih ini ya, kayak peach ya, peach tapi campurnya putih. Nah, kalau benang hoki tuh emang gitu ya, nggak jarang ada yang polosan tapi rata-rata kayak gini. Jadi jenis benangnya itu ada yang mengkilat, ada yang ada glitternya. Jadi kalau kena lampu tuh kalau kita pakai, seandainya nanti tasnya kita pakai buat ke pesta kan jadinya cantik ya tasnya ya. Oh ya, kali ini nanti kalau untuk hiasan tasnya saya tetap didukung oleh hiasan tas dari anak saya. Oke ya. Nah, sekarang kita akan memulai. Saya akan pakai di tengahnya warna pink dulu. Kayaknya saya mau pakai barisnya sampai 1, 2, 3. 3 ya. 3. Nanti yang keempat saya mau ganti warna ya. Oke, sekarang kita akan mulai. Mati dulu. Oke, kita akan mulai ya. Bikin pengunci alas saya 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sekarang kita gabung. Oke, sudah. Sekarang kita kasih tanda dulu deh ya. Sudah. Sekarang naik 3 rantai, bikin DC 3 kali. Terus rantainya 2. Oke, sekarang kita naik 3 rantai. 1, 2, 3. Oh, berarti rantai ini dianggap sudah 1 DC ya. Nah, sekarang 2 DC. Terus 1 DC lagi. Sudah. Terus 2 rantai ini ya. 1, 2. Terus 3 DC lagi. 1,
1, 2, 3, 2 rantai. Oke, sudah. Ada berapa sih ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kita akan bikin pola yang seperti ini. Harus ada 3 DC, pengulangannya ada 6 kali ya, dan ini baru 2. Oke, sekarang kita lanjutkan. Oke, sekarang kita mulai lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pas ya 6 ya. Pas banget nih. 1, 2. Sekarang di yang ketiga. 1, 2, 3. Oke, habis kita kunci, kita naik lagi 3 rantai ya, 3 rantai maksudnya. 2, 3. Oh, bukan ya, ternyata kita harus twist stitch dulu, harus kita kunci dulu. Nih, ada titik-titiknya ternyata ya. Nih, ada titik-titiknya. Oh, berarti di sini nih 2-nya. Ini kan tadi ada 3 DC kan? 1, 2. Oh, berarti kita akan memulainya di DC yang kita akan memulainya di 2 rantai ya, yang ada lubang-lubangnya ini nih. Nah, kita akan mulai bikin 3 rantai. 1, 2, 3, ya kan? Nah, terus 3 DC yang rantainya sudah dianggap 1 DC, terus 2 DC lagi. Oh, begitu ya. Tuh, berarti bikinnya yang ada lubangnya ini. 1, 2 sudah ya. Nah, 3 rantai. Nah, habis itu 3 DC maksudnya ya. Sekarang 2 rantai. Terus 3 DC lagi di lubang yang sama. 1, 2, 3. Terus habis itu sama nih ya sudah. Oh, berarti kalau pindahnya itu cuma 1 rantai ya. Nah, 1 rantai. Oke, sini. Oh, berarti kalau yang pas di lubangnya, yang lubang 2 rantai tadi, sama atasnya juga 2 rantai. DC-nya juga jadinya totalnya 6. Oh, seperti itu ya caranya ya. Nah, ini ada lubangnya, lubang kedua. Sekarang kita bikin DC nya ada 6 kali. 6 kalinya maksudnya 3 DC dulu. Tuh, 3 DC dulu. Nah, terus 2 rantai. 1, 2. Nah, terus 3 DC lagi. Nah, jadi totalnya ada 6 DC ya. 1, 2, 3. Tuh. Nah, sekarang untuk menuju ke lubang selanjutnya itu hanya 1 rantai. Oh, seperti itu. Oke, sekarang kita akan bikin sampai di awal tadi ya. Awal tadi ya. Nah, sekarang sudah di akhir ya. Nah, ini sekarang kita akan kunci di rantai yang ketiga. 1, 2, 3. Ini berarti di sini. Nah, sekarang kita ke rantai yang ketiga. 1,
sama ya. Nah sekarang kita bikin SC dulu sampai 3 kali. 2 3. Nah sekarang kita akan memulai DC lagi di lubang yang pertama. Bikin aja dulu 3 rantai. 1 2 3. Habis itu DC 2. Yang 3 rantainya kita anggap 1 DC ya. 3. Habis itu 2 rantai. 1 2. Sekarang kita bikin lagi 3 DC. 1 2 3. Oke. Nah, ini ada lubangnya yang tadi ya. Nah, ini bukan lubang yang ini ada lubang 1, berarti ini bukan 6 DC ya. 6 DC-nya yang di sebelahnya. Berarti ini harus ada 3 DC dulu. Nih sama kayak gini ya. Nih. Nah, ini sudah ya kita ya. Oh, kita checklist deh. Nanti kita lupa deh. Nah, sekarang kita menuju ke sini dulu, 3 DC dulu. Tuh, baru ke 6 DC lagi. Nah, ini ya. Nih, sekarang kita menuju ke sini dulu. Oke. Nah, oke teman-teman ya, sekarang sudah habis di baris yang ketiga. Tuh, pas udah baris yang ketiga baru terlihat ya bentuknya. Tadi terus terang masih ragu-ragu jadi atau enggak nih ya hasilnya. Nah, ternyata di baris yang ketiga sudah ketemu. Oh ya, ternyata bedanya di baris kedua ini kan semuanya ada 6 DC semua ya. Jadi kalau untuk di baris ketiga ternyata harus ada 3 DC dulu sendiri, baru 6 DC ya. Terus nih 3 DC sendiri baru 6 DC, 3 DC 6 DC, 3 DC 6 DC, kayak gitu dulu ya. Nah, terus ternyata untuk nanti baris yang keempat sebelum 6 DC ini kan 3 ya. 3. Nah, ternyata ada batasnya dulu, ada 3 DC 2 kali. Ini 1, ini yang ke-1, ini yang kedua. Tuh ada 3 DC 2 kali dulu dengan batasnya 1 rantai aja ya. Nah, kemudian baru kita bikin 6 DC. Di sini ya teman-teman. Jadi kalau untuk 2 rantai itu khusus di belokannya ini aja ya. Tuh. Nah, nih di belok-beloknya ini aja ya. 2 rantainya. Jadi yang 1 rantai itu pembatas aja di antara nanti kalau kita masukkan nanti di lubang selanjutnya. Oke, sekarang kita menuju ke baris yang keempat. Kayaknya kalau untuk baris yang kelima saya mau ganti warna ya. Nah, sekarang kita bikin baris yang keempat. Jangan lupa ini titiknya ada 3 ya. Nah, berarti kita bikin dulu SC 2. Nah, terus sekarang sudah 2 kali SC, baru kita bikin sekarang 3 DC. Nah, ini 3 sudah ya. 3 sama ya, 3 DC. Ini ada titiknya, ada 3. Kok 3 DC sih? 3 SC, 3 rantai ya. Nah, ini. Nah, sekarang kita bikin 3 rantai. 1 2 3. Nah, sekarang kita bikin 4 DC ya. Kok 4 DC? 6 DC. Tuh. Sekarang baru 2 DC. Yang 3 rantainya jangan lupa kita anggap sebagai 1 DC. 2 3. Nah, ini sudah ketiga. Terus jangan lupa 2 rantai. 1 2. Nah, terus kita bikin 3 DC lagi. 1 2 3. Nah, sekarang kita bikin 1 rantai.
Tuh, sekarang sebelum menuju ke 6 DC ini ada 2 lubang yang harus kita isi dengan 3 DC masing-masing. Sekarang ini 3 DC ya. Nah, jadi seperti itu. Nanti di sini di apa nih namanya? Di baris selanjutnya seperti ini juga tuh harus ada 2 lubang dulu dan harus kita isi dengan 3 DC baru kemudian lubang di 6 DC ya. Seperti itu. Sampai nanti kita ketemu di awal tadi ya. Nah, oke teman-teman ya, ini sudah habis di 4 baris. Memang kalau dari motifnya cuma 4 baris ya. Jadi tapi saya rencananya pengen jadi 5 baris ya, biar sedikit besaran. Jadi sekarang saya mau ganti sama warna apa nih? Kayak kebiruan langit ya. Kayak gitu deh ya. Sekarang saya mau ganti warna dulu. Biarpun sebenarnya contoh motifnya hanya 4 baris ya. Nih sama kayak anak saya, dia juga bikin nih jadinya 4 baris nih kayak gini nih. Nah sekarang kita akan bikin saya mau ganti warna. Saya maunya nanti bikinnya itu tasnya sedikit besar ya. 1 2 3 berarti di sini. Oke. Oke, sekarang kita ganti warna. Oke, sekarang kita bikin 1 2 3. Nah, tunggu ya, kita rapikan dulu. Nah, sekarang kita bikin sama ya, kayak gini. Nah, berarti tadi yang 4 baris itu ada yang 3 baris ketiga itu ada 3 DC nya 2 kali. Berarti ini harus ada 3 kali ya, 3 DC nya baru menuju ke 6. Oke, kita mulai. 2 3. Sekarang 2 rantai, 1 2. Sekarang 3 DC lagi. 1 2 3. Nah, sekarang 1 rantai. Nah, terus kita harus bikin 3 DC nih. 3 DC dulu, 3 DC dulu, baru nanti 6 DC lagi ya. 1 2 3. Nah, terus 1 rantai dulu lagi. Habis 1 rantai, sekarang kita harus bikin 3 DC lagi. Nah, jadi 3 DC nya ada 3 kali ya. Nah, ini ke 1, ini kedua, dan ini yang ketiga. Nah, baru kita akan menuju ke 6 DC yang pas di lubang. Nah, kita akan lakukan terus sampai nanti ketemu lagi di awal ini ya. Oke teman-teman, ini sudah selesai ya akhirnya, dan ini adalah hasilnya. Dan saya udah punya akhirnya dengan punya 4 lembar nih ya. 1 2 3 4, dan ini yang terakhir.
Tuh, kalau dilihat-lihat ya teman-teman, kalau Granny bikin tas rajut modelnya Granny emang kayak gini ya. Jadi memang harus banyak bikin barisnya. Jadi harus betul-betul dipasangkan ya, dan benar-benar harus rapi. Menurut saya, punya saya nih masih kurang apa ya, nggak tahu deh ya, menurut saya masih kurang rapi nih punya saya ya. Tuh rencananya seperti itu. Nah, saya masih bingung nih gimana. Tuh kayak gitu kan ya biasanya ya kalau Granny. Tuh kayak gini kan biasanya ya. Nah, di sini nanti kita akan rajut sisanya, dan ini wow, ternyata jadinya kalau udah jadi tas udah gede banget nih ya. Nah, belum lagi misalnya kita bikin di sini. Nah, tuh kayak gini ya biasanya tuh. Nah, nanti kita akan atur ya gimana caranya. Nah, kayaknya cukup sekian ya teman-teman ya. Ini sudah, nanti yang di belakangnya kita rapikan. Nah, sekarang ini hasilnya punya saya sudah ada dapat 4 lembar ya. Nih ada 4 lembar punya saya. Nah, ini kalau dijadiin tas kayaknya ini baru di bagian depan ya. Nah, jadi nanti untuk bagian belakang kita harus bikin lagi. Oh ya, kalau untuk hasil dari benangnya yang pinknya sudah sisa segini, terus yang warna biru langitnya, nah ini baru segini. Nah, baik teman-teman, untuk hari ini cukup sekian. Terima kasih teman-teman yang sudah mau menyaksikan saya bikin belajar ya. Sebenarnya terus terang saya masih belajar bikin tas yang model Granny. Kalau lihat sih punya orang kalau kayak kita jalan-jalan tuh ya cantik-cantik ya untuk model Granny, tapi kayaknya bikinnya mereka warna-warni ya. Nah, memang ya kalau untuk motif Granny itu suka-suka yang bikin mau benangnya warna apa aja terserah. Baik ya teman-teman, terima kasih yang udah menyaksikan saya sampai hari ini, dan sampai selesai saya dapat hari ini bikin videonya itu sampai 4 baris nih ya, sampai 4 baris. Baik teman-teman, kok 4 baris sih, 4 lembar ya, 4 lembar untuk Granny-nya. Baik teman-teman, terima kasih dulu. Terima kasih yang udah menyaksikan saya sampai hari ini, sampai detik ini. Terima kasih semuanya.